Perkenalkan, nama saya Evina Sari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat, di mana berjudul Etika dan Estetika Kebudayaan. Semua, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan estetika kebudayaan. Yang pertama, yaitu etika manusia dalam berbudaya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum atau sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika biasa disamakan artinya dengan moral, yaitu mores dalam bahasa Latin yang artinya akhlak dan kesusilan. Namun etika memiliki makna yang bervariasi. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika sebagai berikut. Yang pertama, etika dalam arti nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga, etika dalam arti ilmu atau ajaran yang baik dan buruk. Etika juga memiliki peran atau fungsi yang diantaranya yaitu yang pertama, dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok. Yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang dihadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Yang kelima, etika menjadi panutan agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah atau dimanapun. Selanjutnya, bagian B, yaitu estetika manusia dalam berbudaya. Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni. Sedangkan nilai estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna secara luas, secara sempit, dan estetik murni. Selanjutnya yaitu C, memanusiakan manusia. Pengertian manusia secara bahasa, manusia berasal dari kata manu dalam bahasa Sanskerta, mens dalam bahasa Latin yang mempunyai arti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Jadi, manusia adalah makhluk yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Melalui akal, manusia dituntun untuk berpikir menggunakan logikanya untuk menciptakan karya yang dapat digunakan dan bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya melalui jasmani, manusia dituntun untuk melakukan sesuatu menggunakan fisik atau jasmaninya sesuai dengan kemampuan dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu dalam melalui rohani, manusia dituntun untuk mengolah rohaninya dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Adapun manusia beradab dapat diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dalam tingkah lakunya dan mempunyai budi pekerti yang luhur dan baik.
Manusia juga dilengkapi dengan akal budi, nurani, dan kehendak, di mana akal berfungsi sebagai alat untuk berpikir dan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan. Yang kedua, nurani. Nurani berfungsi untuk merasakan, menentukan kata hati dan sumber kesenian, seperti hal yang dia ciptakan atau berkreasi. Yang ketiga yaitu kehendak. Kehendak berfungsi sebagai alat memutuskan sesuatu, menentukan kebutuhan dan sumber kegunaan manusia. Beradab dapat diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan tingkah lakunya, dan mempunyai budi pekerti yang luhur dan baik. Selanjutnya yaitu D, problematika kebudayaan. Kebudayaan mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan. Dinamika kebudayaan berupa: yang pertama, pewarisan kebudayaan; yang kedua, perubahan kebudayaan; yang ketiga, penyebaran kebudayaan. Di mana pewarisan kebudayaan adalah proses pemindahan, penerusan pemilik, proses pemindahan pemilikan, dan pemakaian kebudayaan dan generasi ke generasi secara berkeseimbangan. Melalui pewarisan ini dapat melalui ekulturasi atau pembudayaan, yaitu proses pembelajaran dan menyesuaikan pikiran dan sikap individu dengan sikap norma, adat, dan peraturan hidup dalam kebudayaan, serta melalui sosialisasi atau proses pemasyarakatan, individu menyesuaikan diri dengan individu lain dalam masyarakat. Ada beberapa masalah dalam pewarisan kebudayaan adalah sebab berikut. Yang pertama, sesuai atau tidaknya budaya warisan dengan dinamika masyarakat saat sekarang. Yang kedua, penolakan generasi penerimaan terhadap warisan budaya. Yang ketiga, munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya warisan. Terus terdapat juga perubahan budaya, di mana perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda, sehingga terjadi keadaan di mana fungsi tidak sesuai dengan bagi kehidupan. Contoh adalah pembangunan dan modernisasi. Ada beberapa masalah yang muncul, antara lain perubahan bersifat regres atau kemunduran, perubahan melalui revolusi, yang ketiga adalah penyebaran kebudayaan atau difusi. Difusi adalah proses penyebarannya unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok lain. Penyebaran kebudayaan bersifat globalisasi, yaitu penyebaran budaya secara meluas. Menurut Arnold J. Toynbee, dalam penyebaran budaya, dalil tentang radiasi budaya sebagai berikut. Yang pertama, aspek atau unsur budaya selalu masuk, tidak secara keseluruhan, melainkan individual. Yang kedua, kekuatan menebus suatu budaya berbanding berbalik. Dengan nilainya makin tinggi, aspek budaya makin sulit diterima. Selanjutnya, yang ketiga, jika satu unsur budaya masuk, maka akan menarik unsur baru, yaitu budaya yang lain. Yang keempat, unsur budaya yang masuk bisa berbahaya bagi masyarakat yang menerima budaya tersebut. Pastinya akan terpengaruh. Masalah dalam difusi
adalah hilangnya nilai-nilai budaya lokal sebagai akibatnya masuk budaya asing. Berapa kontak antara budaya selain difusi antara lain? Yang pertama, asimilasi, yaitu peleburan antara kebudayaan dan yang bertemu berlangsung lama dan intensif, sering. Dan yang kedua, akulturasi, yaitu kontak antara kebudayaan namun masing-masing menunjukkan unsur-unsur kebudayanya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.